Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya orang Mesir ribuan tahun lalu bisa bangun piramida segede itu? Tanpa alat berat, tanpa Google, dan tanpa tukang bangunan yang lagi ngevlog. Atau gini deh, kalau teknologi zaman sekarang dianggap canggih, kok bisa ya ilmuwan modern sampai hari ini masih bingung cara kerja orang Mesir kuno? Bahkan ada teori kalau alien itu turun ke bumi cuma buat bantuin bangun piramida. Tapi serius, emang segila itu teknologi mereka. Untuk itu, bangunkan imajimu, mari kita bahas bersama. Halo Sobat Imaji, selamat datang di Imaji Angin, di mana angin membawa kisah dan imaji menghidupkannya. Sebelum kita lanjut videonya, ayo subscribe dan dukung channel ini mencapai 10.000 subscriber, agar channel ini bisa lebih semangat untuk bikin konten edukasi dan informatif mengenai dunia yang menarik ini. Hari ini kita bakal nyelam lebih dalam ke peradaban yang gak cuma jadi rumah para Fir'aun dan mumi, dari awal kejayaan Mesir kuno, teknologi rahasia yang bikin para arkeolog nyakar-nyakar tanah, sampai kisah runtuhnya peradaban Mesir kuno yang jadi legenda dunia. Jadi sebelum ada TikTok, sebelum ada kerajaan Wakanda, sebelum manusia kenal AC, ada satu peradaban yang lahir di pinggir sungai panjang yang namanya Sungai Nil. Ya, kita ngomongin Mesir kuno. Diperkirakan muncul sekitar 3100 sebelum Masehi, dimulai dari penyatuan Mesir Hulu dan Hilir oleh Raja Narmer, atau sering disebut juga Menes. Bayangin, mereka bisa nyatuin dua wilayah luas tanpa Google Maps. Orang sekarang aja disuruh nyatuin grup WhatsApp keluarga aja gagal. Dari sinilah awal mula kerajaan Mesir berdiri. Mereka bikin kota, sistem pemerintahan, dan yang paling keren, sistem penulisan sendiri. Yes, hieroglyph. Menurut Andrew Robinson dalam bukunya The Story of Writing, hieroglyph ini udah dipakai sejak 3200 sebelum Masehi. Mereka bisa nulis sejarah, hukum, bahkan puisi di dinding batu. Zaman sekarang, kita nulis status galau doang di Instastory. Besok udah hilang. Orang Mesir nulis curhatan di batu. Tahan ribuan tahun. Cinta mereka lebih abadi daripada mantan kamu. BTW sebelum Mesir jadi satu kerajaan utuh, dia itu kebagi jadi dua seperti yang saya sampaikan di awal. Mesir Hulu di selatan dan Mesir Hilir di utara. Ya ini agak mind-blowing sih. Mesir Hulu itu letaknya di bawah peta. Karena mereka ngikutin aliran sungai Nil, bukan arah mata angin. Ya kalau anak IPS zaman sekarang pasti udah error duluan tuh pas ujian geografi. Menurut Barbara Watterson di dalam The Gods of Ancient Egypt, penyatuan dua wilayah ini terjadi sekitar 3100 sebelum Masehi di bawah Fir'aun Narmer. Dan Sungai Nil tuh bukan cuma tempat mandi bebek ya. Menurut Toby Wilkinson di The Nile A Journey Down River, banjir tahunan Sungai Nil menyuburkan tanah Mesir dan bikin pertanian mereka paling stabil di dunia kuno. Tanpa Sungai Nil, Mesir cuma gurun panas dan rumah mumi mungkin ya. Tapi dengan Sungai Nil, boom, negara agraris dengan sistem panen canggih dan juga punya kalender sendiri. Tapi apa yang bikin Mesir bisa berkembang pesat? Ya jawabannya sesederhana, karena Sungai Nil. Menurut laporan dari National Geographic edisi Ancient Egypt tahun 2001, banjir tahunan Sungai Nil itu menyuburkan tanah di sekitarnya. Bikin pertanian mereka suburnya luar biasa. Orang Mesir tinggal tunggu banjir, tanah jadi subur. Kita, dikit-dikit banjir, motor mogok, gorengan nyemplung, dan tetangga update story. Dengan hasil pertanian yang melimpah, mereka bisa fokus ke hal-hal besar, membangun kota, bikin sistem kasta, mempercanggih arsitektur, dan juga mengembangkan kepercayaan spiritual. Semuanya dimulai dari manajemen air dan tanah. Jadi jangan remehkan kekuatan alam ya. Orang Mesir bisa bangun peradaban karena tahu caranya ngatur banjir. Kita kadang ngatur waktu tidur aja udah ngos-ngosan. Tapi ini baru awalnya. Karena setelah peradaban mulai solid, orang Mesir tuh nggak main-main soal teknologi. Kita akan masuk ke bagian yang lebih mind-blowing lagi. Apakah mereka sudah punya teknologi canggih jauh sebelum zamannya? Oke. Pertanyaan utamanya dan pertanyaan yang paling populer adalah gimana ya cara orang ribuan tahun lalu itu bisa bangun piramida Giza? Struktur raksasa dari batu-batu seberat 15 ton.
Menurut Dick Perry dalam Engineering the Pyramids, berat totalnya itu sekitar 6 juta ton. Dan presisinya gokil. Deviasi dari arah utara cuma 0,05 derajat. Lah kompas HP kita aja kadang ngaco karena tower sinyal. Ini bangunan ribuan tahun lalu bisa sepresisi itu. Gila memang. Itu arsitek atau time traveler ya sebenarnya. Dan bukan cuma struktur. Penelitian dari ITMO University dan Laserzentrum Hannover menunjukkan bahwa piramida Giza bisa memusatkan gelombang elektromagnetik di ruang tertentu, terutama di kamar raja. Apa ini piramida atau charger raksasa ya sebenarnya? Jangan-jangan Elon Musk ini belajar dari sini. Di bidang kedokteran, orang Mesir juga udah jauh di depan ketika itu. Bayangin mereka udah punya catatan medis kayak textbook modern lah. Menurut Papyrus Ebers, sekitar tahun 1550 sebelum Masehi yang disimpan di University of Leipzig, mereka itu pada masa Mesir kuno itu udah ngerti anatomi, luka, penyakit, bahkan teknik operasi. Zaman sekarang kita googling loh, cara ngilangin jerawat gimana? Lah, orang Mesir, cara mumifikasi dan keluarkan otak itu lewat hidung. Dan ngomongin mumifikasi itu bukan sekedar ngawet-ngawetin mayat aja ya. Itu proses ilmiah dan spiritual yang super detail. Organ tubuh dikeluarin, diawetkan, dimasukkan kanopi jar, kulit dibalur minyak, tubuh dibungkus linen berlapis-lapis. Bayangin, mereka nge-wrap mayat kayak kita bungkus makanan gitu buat dibawa pulang. Tapi ini lebih niat. Terus ilmu kedokteran mereka juga keren banget. Dalam Papyrus Ebers itu tercatat lebih dari 700 resep medis. Dari pengobatan luka, mah, sampai cara mengusir roh jahat penyebab sakit kepala. Jadi kalau kamu sakit waktu itu dikasih ramuan herbal sama dikasih mantra tuh. Karena sakitmu itu dianggap berasal dari setan lapar. Sembuhlah wahai kepala katanya. Dan selain ilmu kedokteran, juga mereka sudah memahami mengenai astronomi. Mereka udah ngerti siklus Sirius, bintang paling terang sebagai penanda musim banjir. Anak SMA aja belajar rasi bintang itu cuma buat ujian. Tapi orang Mesir kuno belajar rasi bintang itu justru buat nyelamatin panen secara nasional. Selain itu ada juga kalender solar Mesir kuno yang menurut The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt pada tahun 2001 itu menyampaikan bahwa mereka itu punya tahun itu sepanjang 365 hari dibagi 12 bulan dan tahu kapan banjir datang. Kita aja kadang lupa loh kapan tanggal merah. Mereka bisa prediksi banjir kayak BMKG Mesir zaman batu gitu. Dengan semua ini bisa dibilang orang Mesir kuno itu bukan cuma pintar, tapi benar-benar jenius level dewa. Tapi di balik teknologi dan pengetahuan mereka, ada satu sosok yang jadi pusat segalanya. Siapa itu? Para Fir'aun. Siapa mereka? Gimana mereka mempertahankan kekuasaan? Dan siapa Fir'aun yang paling dramatis di antara semuanya? Sekarang kita masuk ke masa paling glamor dalam sejarah Mesir kuno, yaitu eranya para Fir'aun. Bukan cuma raja, mereka ini literal dianggap perwujudan dewa di bumi. Makanya gaya hidupnya ya, wah, udah kayak kombinasi Elon Musk, Cleopatra, dan konten-konten sultan di TikTok lah, kira-kira gitu. Jadi siapa sih Fir'aun yang paling legendaris? Jawabannya banyak, tapi yang paling viral jelas Ramses II. Menurut The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt pada tahun 2001, Ramses II memerintah selama 66 tahun, sekitar 1279 sampai 1213 sebelum Masehi, dan dianggap sebagai Fir'aun terhebat dalam sejarah. Dia bangun kompleks kuil Ramesseum, Abu Simbel, dan bahkan sempat perang juga loh, kayak influencer yang multitasking lah, termasuk di pertempuran Kades melawan bangsa Het. Bayangin udah bangun kota, jadi jenderal, bikin monumen buat diri sendiri, dan masih sempat nikah banyak. Capek banget hidupnya Ramses ini, lo butuh cuti kayaknya Ramses.
Tapi nggak cuma Ramses, ada juga Hatshepsut, Firaun perempuan pertama yang berhasil menguasai Mesir secara penuh. Menurut Karakuni dalam The Woman Who Would Be King, Hatshepsut memerintah selama 20 tahun dan berhasil memperluas perdagangan, membangun kuil megah, dan bahkan sempat nyamar jadi pria biar lebih diterima sebagai pemimpin. Bayangin dia literally cosplay jadi cowok biar bisa naik tahta. Ini bukan sekedar gender bender, ini strategi politik yang sangat high level. Lanjut, kita punya si anak muda paling hits dalam sejarah, yaitu Tutankhamun. Naik tahta di umur 9 tahun, namun sudah wafat ketika dia umur 19 tahun. Tapi kenapa dia terkenal banget? Karena makamnya ditemukan utuh. Howard Carter menemukan makamnya di Lembah Para Raja tahun 1922, lengkap dengan emas, perhiasan, dan peti mati solid gold. Iya, peti mati dari emas. Orang zaman sekarang kan matinya megang iPhone ya paling ya. Dia mati megang harta karun. Dan jangan lupakan Akhenaten, si Firaun yang suka beda sendiri. Menurut Nicholas Reeves, dia ngubah agama Mesir dari politeisme jadi monoteisme. Cuma nyembah dewa Aten. Nggak tanggung-tanggung dia bangun ibu kota baru namanya Amarna. Ya, literally bikin startup agama baru lah ketika itu. Ya mungkin kalau hidup di zaman sekarang, dia udah bikin ya kayak semacam kultus dan punya podcast sendiri. Di masa kejayaan para Firaun ini, ya kekuasaan Firaun begitu absolut ya. Mereka punya arsitek, mereka punya imam, mereka punya pasukan, sampai sistem ekonomi dan juga perpajakan. Coba bayangin, pajak zaman dulu bisa dipungut dalam bentuk gandum dan juga bir. Lah, kita sekarang bayar pajak sambil ngisi SPT online yang bikin kepala panas karena bingung gimana cara ngisinya. Tapi seperti kata pepatah, semua yang naik pasti ada turunnya. Begitu juga dengan peradaban Mesir kuno. Peradaban mereka nggak lenyap dalam semalam, tapi perlahan-lahan mereka mulai goyah. Apa yang membuat peradaban sebesar ini bisa runtuh? Mesir kuno itu kayak boyband legendaris. Pernah berjaya, pernah ngehits, tapi akhirnya bubar pelan-pelan. Jadi kenapa sih peradaban sebesar ini bisa runtuh? Spoiler alert, ini bukan gara-gara alien ya. Tapi justru karena politik internal, invasi asing, dan krisis ekonomi. Mirip-mirip sih sama drama perusahaan startup sekarang. Ada konflik internal, disusur investor cabut, dan akhirnya tutup kantor. Ya awalnya masalah datang dari perebutan kekuasaan internal. Setelah era Firaun hebat seperti Ramses II, banyak Firaun selanjutnya yang ya kurang karismatik lah. Menurut Toby Wilkinson di The Rise and Fall of Ancient Egypt pada tahun 2010, terjadi penurunan stabilitas politik pasca dinasti ke-20, kira-kira sekitar abad ke-11 sebelum Masehi. Pemerintahan jadi pecah-pecah, daerah-daerah mulai jalan sendiri-sendiri, ya ibarat negara kayak tiap provinsi tiba-tiba ngaku merdeka dan bikin bendera sendiri. Selamat datang di kerajaan Gandum Utara, kira-kira gitu. Lalu datang serangan dari luar. Siapa mereka? Yang paling terkenal itu kita sebut sebagai bangsa laut atau Sea Peoples. Menurut prasasti Ramses III di Medines Habu, abad ke-12 sebelum Masehi, bangsa ini nyerbu wilayah Mediterania dan bikin Mesir megap-megap. Nama mereka yang disebut Sea Peoples tadi nggak jelas dari mana, tapi tiba-tiba udah nyerbu aja gitu. Kayak band indie misterius yang tiba-tiba trending di Spotify. Masuk ke periode akhir, Mesir makin sering ditaklukkan. Tahun 671 sebelum Masehi ditaklukkan Asyur, lalu di tahun 525 sebelum Masehi ditaklukkan Persia. Tahun 332 sebelum Masehi datang Alexander Agung dari Makedonia dan lalu dikuasai Romawi setelah kematian Kleopatra 7 pada 30 sebelum Masehi. Ya, benar, Cleopatra, sang ratu terakhir yang jadi legenda. Katanya sih dia begitu pintar, cantik, dan politikus ulung. Tapi sayangnya cintanya sama Mark Antony itu bikin dia baper dan akhirnya yaitu bubar jalan. Dan dari sinilah perlahan-lahan Mesir kuno pun berubah wajah.
kebudayaan asli mulai bercampur dengan Yunani dan Romawi. Aksara hieroglif pun makin ditinggalkan sampai akhirnya benar-benar lupa cara bacanya hingga ditemukan kembali lewat batu Rosetta oleh Jean Francois tahun 1822. Jadi bayangin, mereka nulis udah ribuan tahun, tapi kita baru ngerti artinya setelah ribuan tahun juga. Dari kejayaan piramida, teknologi medis, sampai perang dan cita yang tragis, Mesir kuno adalah contoh bahwa peradaban sebesar apapun bisa tumbang. Tapi warisan mereka masih bertahan sampai sekarang. Mereka nggak lenyap. Mereka jadi legenda. Peradaban Mesir kuno itu bukan cuma soal mumi dan juga piramida. Di balik hieroglif dan topi Firaun yang nyentrik itu, mereka adalah insinyur, ilmuwan, dan visioner yang jauh melampaui zamannya. Kita baru bikin AI, mereka udah bangun monumen abadi pakai rumus bintang dan ilusi optik. Walaupun akhirnya runtuh, warisan mereka masih berdiri secara harfiah dan historia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua ini benar-benar hasil tangan manusia atau ada sesuatu yang lebih misterius di balik teknologi kuno mereka? Bagikan pendapatmu, dan next kita mau bahas apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kamu ngerasa video ini bikin imajimu hidup, klik like, share, dan juga subscribe channel Imaji Angin. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.